Halo, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, Dapur Mama Dep. Di video kali ini saya akan membuat jajanan yang lagi viral, kue mochi yang sangat enak, lembut dan lumer di mulut. Mochi yang saya buat sekarang ini menggunakan isian kacang. Cara pembuatan yang sangat sederhana dan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat. Buat teman-teman yang suka nyemil mochi, mulai sekarang jangan beli terus, mari kita buat. Untuk tahu apa saja bahan dan bagaimana proses pembuatannya, tonton terus videonya sampai habis. Untuk langkah yang pertama, di sini kita akan buat untuk isiannya dulu. Saya sudah siapkan teflon, kemudian masukkan kacang. Di sini saya menggunakan kacang morin ya, yang dibeli kemasan itu. Kalau teman-teman mau menggunakan kacang tanah juga bisa. Sangrai kacangnya sampai matang sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Gunakan api yang sedang saja agar kacangnya tidak gosong. Kemudian setelah kacangnya matang, kita akan haluskan ya. Di sini saya haluskan dulu gula pasirnya. Untuk gulanya di sini saya menggunakan 100 gram gula pasir, kemudian dihaluskan. Kalau teman-teman mau menggunakan gula halus juga bisa. Setelah gulanya halus seperti ini, masukkan kacang yang sudah kita sangrai tadi. Ini kacangnya dan gula saya haluskan menggunakan chopper. Teman-teman bisa menggunakan blender juga ya. Untuk teksturnya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera ya. Kalau mau kacangnya itu bertekstur, bisa di blendernya atau di choppernya itu sebentar saja. Kalau mau yang halus bisa lebih lama. Dan ini hasilnya. Ini isian kacangnya sudah halus ya, seperti ini. Kemudian saya akan pindahkan ke dalam wadah. Teman-teman bisa pindahkan kacangnya ini ke dalam mangkok seperti ini ya. Jadi setelah dihaluskannya itu, ini kacang dan gulanya sudah tercampur dengan merata ya. Kalau belum yakin, teman-teman bisa aduk menggunakan spatula seperti ini untuk meyakinkan semua bahan sudah tercampur dengan merata. Jika sudah, di sini saya tambahkan air panas sebanyak 4 sendok makan. Aduk sampai air panas dan kacangnya tercampur dengan merata. Di sini saya mengaduk menggunakan spatula ya. Jika tekstur kacangnya sudah seperti ini, artinya kacang sudah siap digunakan sebagai isian mochi. Sebelumnya saya di sini akan bulat-bulatkan dulu. Untuk membuat isiannya di sini cukup bulatkan saja ya, sesuaikan dengan selera untuk besarnya. Karena tadi kacangnya ini sudah ditambahkan air, jadinya saat kita membulatkannya itu sangat gampang ya. Kalau teman-teman mau isiannya itu lebih banyak lagi, bisa membuat isian kacangnya ini besar-besar ya. Kalau mau dapatnya banyak, bisa buat lebih kecil lagi. Kalau saya ini mau buat yang ukurannya sedang saja, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lanjutkan bulat-bulatkan isian sampai kacangnya ini habis. Ini hasilnya. Setelah dibulat-bulatkan, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut kita akan membuat adonan untuk kulit mochinya. Di sini saya sudah siapkan wadah, kemudian tambahkan 250 gram tepung ketan putih, 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam. Kemudian semua bahan ini akan saya aduk menggunakan spatula sampai tercampur dengan merata. Setelah adonannya tercampur dengan merata, kita tambahkan
santan, di sini saya menggunakan 300 ml santan. Saya dapat dari 65 ml santan instan yang dicampur dengan air ya. Tuangkan santan secara bertahap, kemudian sambil diaduk-aduk seperti ini sampai adonannya itu berubah teksturnya menjadi halus dan licin. Untuk yang terakhir saya tambahkan minyak goreng sebanyak 1 sendok makan. Kemudian aduk kembali sampai tercampur dengan merata ya. Dan pastikan minyak dan adonannya ini tercampur dengan merata ya. Ini teksturnya seperti ini ya, tekstur akhir dari adonannya seperti ini. Ini saya bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Tidak usah ditimbang, cukup dikira-kira saja ya saat membaginya. Untuk adonan yang pertama saya tambahkan dengan pewarna merah muda. Di sini untuk penambahan pewarnanya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera. Mau menggunakan warna apa saja boleh. Dan ini untuk adonan yang kedua saya menggunakan warna hijau, atau teman-teman bisa juga menggunakan pasta pandan. Aduk sampai adonan dan pewarna makanannya ini tercampur dengan merata. Jika sudah, siapkan loyang. Untuk loyangnya di sini saya olesi dengan sedikit minyak ya. Oles secara merata di semua permukaan loyangnya agar nanti mochinya itu tidak menempel. Jika sudah, tuang adonan mochi ke dalam loyang seperti ini. Begitu juga dengan yang warna pink. Setelah dimasukkan ke dalam cetakan atau ke dalam loyang, jangan lupa dihentak-hentakkan sedikit saja ya. Sebelumnya sudah saya panaskan kukusan. Kalau kukusannya sudah panas seperti ini, masukkan adonan ke dalam kukusan. Di sini saya mau kukus sekalian karena saya menggunakan kukusan yang besar ya. Kalau teman-teman menggunakan kukusan yang kecil, bisa kukusnya itu secara bergantian. Kukus selama 20 menit sampai adonan mochinya ini matang. Dan setelah 20 menit ini sudah matang, matikan kompor dan keluarkan dari kukusan. Pada proses ini teman-teman harus berhati-hati ya saat mengeluarkan karena masih panas. Selagi panas, kulit mochinya ini saya keluarkan dari loyang. Kemudian saya uleni seperti ini sebentar saja ya, agar memudahkan saat mencetak atau membentuknya nanti. Ini ambil sedikit saja dari adonannya, kemudian kita pipihkan seperti ini ya. Untuk besar kecilnya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera. Jika sudah dirasa pipih, kemudian masukkan isiannya dan bulat-bulatkan seperti ini. Saat membulatkannya ini tidak usah terlalu bulat sempurna ya, karena nanti kita akan makan sendiri, bukan untuk dijual. Lanjutkan membentuk mochinya ini sampai adonannya habis ya. Satu resep ini nanti akan menghasilkan lumayan banyak ya, mochinya itu sekitar 15 mochi. Jika sudah, ini saya akan guling-gulingkan ke dalam maizena yang sudah saya sangrai tadi. Kemudian jika sudah, langsung dimasukkan ke dalam kertas roti seperti ini. Ini sebenarnya tadi saya kertas rotinya itu karena kekecilan saya ganti menjadi kertas roti yang seperti ini ya. Inilah hasil dari pembuatan mochi yang sangat sederhana ini, tapi rasanya sudah pasti enak, lembut dan lumer di mulut. Teman-teman yang pencinta mochi bisa mencoba resep dari saya ini, dan untuk isiannya teman-teman bisa kreasikan sesuai dengan selera teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.